Lanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu seminar ahli atau tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Nur Syafi'i. Kepada Bapak Kiai Haji Nur Syafi'i, Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabillahil karim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Seluruh hajat Bapak Sukensi, sekeluarga besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Pihak Desa Bapak Iwan atau Pak Pandi, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Pratik serta perangkat ingkang kula hormati, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan hadirin hadirat, undangan walimatus syukur rahimakumullah. Pertama yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, ampunan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua bisa menghadiri daripada undangan Bapak Sukensi sekeluarga besar dalam rangka doa selamatan menuju pernikahan putrinya yang bernama Ade Puspita Sari, mendapatkan seorang pemuda alim dharma namanya Alif Mukhromi. Maksud dan tujuan kita diundang, mohon bantuan doa selamat dari bala musibah, panjang umur penuh dengan barokah, rizki banyak halal dan barokah, anak-anaknya soleh dan solehah, termasuk kita yang hadir ini. Amin Allahumma. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita, mengajak kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan semoga kita semua diakui Rasulullah sebagai umatnya yang sejati, mendapatkan syafaat beliau
dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Ilahi Rabbi, amin Allahumma amin. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah adalah bahasa atau ucapan yang paling mudah diucapkan oleh setiap kita manusia. Tidak pilih ustadz, tidak pilih kiai, tidak pilih pratik, tidak pilih bupati, bahkan tidak pilih presiden sekalipun. Setiap kita manusia ini hanya pandai mengucapkan syukur kepada Allah, tetapi kadang-kadang tak sesuai dengan ucapan di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyukru salah satu asya'a, syukur ada 3 macam. Syukur ini telung perkara. Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan mulut. Mulut bahasa Inggrisnya cocok. Jadi kalau kata orang etan, orang Jawa Timur, orang congol. Bahasa mulut ini banyak. Ada orang bersyukur kepada Allah supaya dikatakan orang religi, bersyukurnya memakai nafas agama atau dengan bahasa Al-Quran, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang bersyukur kepada Allah karena dia ahli bahasa, bahkan bahasa Arab, ucapannya memakai bahasa Arab, hamdan wa syukron di Maulana al-azim. Ada orang bersyukur kepada Allah dengan bahasa Inggris, thank you. Ada orang bersyukur kepada Allah dengan bahasa Spanyol, matur nuwun. Ada orang bersyukur kepada Allah dengan ucapan bahasa Sumatera, Lampung maupun Palembang, terima kasih. Begitu banyak nada ucapan syukur ini. Makanya setuju tidak setuju, Allah ini tidak mudah percaya dengan mulut kita manusia. Mulutnya bagus, kadang-kadang tingkah lakunya tidak sesuai dengan ucapan. Anehnya lagi, mulut bagus, tingkah laku bagus, tapi kadang-kadang penuh dengan kemunafikan. Itulah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Aku paling benci, kata Allah, terhadap manusia yang ucapannya bagus, pakaiannya bagus, penampilan bagus, tapi hatinya tidak sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Ma la taf'alun, tidak sesuai dengan perbuatannya hati. Makanya syukur kepada Allah itu banyak bahasa. Nah, kemudian Pak Bu, berbicara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah baru percaya syukur kita 50% kalau dibuktikan dengan syukur yang nomor 2. Apa itu? Asyukru bil af'al, buktikan dengan perbuatan kita. Artinya tidak ada alasan kalau panen itu tidak mau sholat, tidak ada alasan kalau harga sayuran anjlok tidak mau sholat. Saking pentingnya sholat, yang mati pun masih wajib disolati. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang berkata, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, kenapa doa saya belum diterima Allah? Jangan salahkan sholat yang kalau kita tidak diterima. Makanya Pak Bu, sebelum kita mengamalkan sholat harus dipahami dulu bagaimana cara wudhu yang baik, sunnahnya wudhu, batalnya wudhu, syaratnya wudhu, supaya apa? Supaya sholat kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buktikan dengan perbuatan kita.
Kemudian yang ketiga, Allah baru percaya syukur kita 100% kalau dibuktikan dengan syukur yang nomor 3. Apa itu? Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Lah apa syukur dengan hati? Makanya syukur dengan hati pertama, buang sifat sombong. Kayak saya, kata bapak, ibu, ustadz katanya, walaupun saya ustadz, buang sifat sombong. Makanya ada hadis mengatakan, la tadkhulul jannata fi qalbihi kibrun, tidak akan masuk surga itu walaupun sudah haji, walaupun sudah umroh, walaupun hafal Quran, fi qalbihi kibrun, di dalam hati masih ada sombong, tidak akan melebu surga orang itu. Nah, menata hati itu tidak gampang. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, berbicara syukur. Makanya dunia bisa seperti ini. Ini karena ketedoran kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibuatlah dunia ini namanya pandemik. Kalau bahasa dulu namanya pandebluk. Kalau bahasa Arab namanya wabah. Kalau bahasa Arab intelektualnya namanya ta'un. Gara-gara siapa? Gara-gara kita manusia. Kalau bahasa dunianya dibentuk namanya resesi dunia. Berarti Pak, resesi dunia? Kan ada dunia. Bicara soal resesi dunia, kan ada. Itu semua sudah kehendak Allah. Makanya ketika dunia dibikin seperti ini, apa yang terjadi? Itulah kita ini sedang dicoba oleh Allah yang Maha Kuasa, bagai penyakit corona yang mencemaskan semua bangsa. Bagi yang kaya kehilangan harta, bagi yang miskin makin pusing. Itulah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi pandemik seperti ini, apa yang terjadi? Itulah firman Allah dalam Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila datang ajal kepada manusia, berbicara ajal, puncaknya ajal itu nyawa. Penjabaran ajal ya bisa pandemi, bisa penyakit, bisa wabah. Sesuatu yang datang kepada manusia secara mendadak itu namanya ajal. Nah, kalau sudah datang kepada manusia mendadak, tidak bisa diprediksi oleh alat apapun. La yastakhiruna sa'atan, diundur sesaat tidak bisa. Yastaqdimuna sa'atan, dimajukan sesaat juga tidak bisa. Itu Quran. Makanya mari dengan adanya pengajian malam ini kita hitung muhasabah bin nafsi yang paling penting. Hitung-hitung diri kita, sebatas mana diri kita dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dunia yang kita tempati ini, Pak Bu, bentuknya bundar bulat bagaikan bola. Jadi dunia yang kita tempati ini bundar bulat bagaikan bola. Bola kalau bahasa Inggrisnya bal. Pilih-pilih kampung model bal. Dunia yang kita tempati bagaikan bal, tidak berarah, tidak bersudut. Tetapi dunia yang kita tempati ini aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Loh, kenapa saya katakan aneh tapi nyata, nyata tapi aneh? Ternyata dunia yang kita tempati ini punya arah. Arahnya ada 4. Pertama barat, kedua timur, ketiga selatan, keempat utara. Bundar bagaikan bola, tapi berarah, arahnya berarah 4. Bapak yang sudah umroh,
ibu yang sudah haji atau kita yang hadir yang sudah haji atau umroh, kalau bapak tahu kota Mekah, Mekah itu bundar bagaikan bola. Tapi anehnya Ka'bah bersudut 4. Di sudut 4 itu ada arah namanya rukun Yamani, ada arah lagi nama rukun Syami, ada arah lagi namanya rukun Iraqi, ada arah lagi sudut yang keempat namanya sudut arah Hajar Aswad. Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Ngerti Pak ya? Diceramain malah. Ini keluarkan mau nih. Wah itu dunia. Kenapa kok arahnya ada 4 Pak Imam? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya makhluk favorit. Allah itu punya makhluk artis. Makhluk artis Allah di dunia ini, baik akhirat ini, itu jumlahnya ada 4. Apa saja makhluk idola Allah? Pertama malaikat, kedua iblis atau setan, ketiga jin, keempat manusia. Jadi pertama malaikat, kedua iblis atau setan, ketiga jin, keempat manusia. Ini makhluk idola Allah. Jadi Allah itu tidak pernah mengidolakan ayam, tidak pernah. Mengidolakan burung, tidak pernah. Kok ketawa sama? Kita ini bilangnya kan burung. Burung idola kita. Jadi kalau burung tidak dimandiin, udah bingung kalau itu ini. Makhluk idola Allah itu ada 4. Malaikat, iblis atau setan, ketiga jin, keempat manusia. Allah menciptakan malaikat. Dari mana Allah menjadikan malaikat? Allah menjadikan malaikat dari cahaya. Cahaya tidak sembarang cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Dan malaikat ini makhluknya konsisten. Malaikat ini Pak makhluknya konsisten. Jadi kalau disuruh ke barat, tidak pernah balik ke timur. Kita yang hadir ini sudah tahu semua, hanya mengingatkan kita. Jumlah malaikat yang wajib diketahui 10. Pertama kita kenal namanya Jibril, yang tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau zaman sekarang SMS, makanya zaman sekarang nggak aneh lagi Pak. Kalau undang ustaz, undang kiai, nggak usah sowan, cukup lewat SMS. Apa salah Pak Imam? Tidak, karena ada gurunya Jibril alaihissalam. Jadi sebelum Bapak punya Android, Allah sudah punya Android. Dan Jibril ini tugasnya apa? Studi banding dunia akhirat dunia. Dari Sabang sampai Merauke, itu Jibril tahu bentuknya kawasan kayak apa. Itulah Jibril alaihissalam. Ya, kemudian makhluk idola Allah lagi yang kita kenal namanya malaikat Mikail. Inilah malaikat yang tugasnya membagikan jatah rezeki kita manusia, mulai nabi sampai kita manusia. Yang megang kuncinya Mikail. Makanya manten baru terutama maupun manten lawas, jadi kalau ingin rezeki ini selalu lancar, walaupun sedikit tapi tetap lancar, jangan putus-putus kirim Fatihah kepada malaikat Mikail. Ini. Jadi habis sholat itu khusus ila Mikail, semoga rezeki saya lancar. Al-Fatihah. Itu caranya. Karena yang pegang kas dunia akhirat dunia Mikail. Lah ada lagi makhluk idola Allah yang kita kenal dengan Israfil. Inilah malaikat yang senang bikin gara-gara. Kayak Bapak mau ke Ranau umpamanya, perasaan motor bagus, bensin pertama, subhanallah, tanpa kita pikir
kok tahu-tahu numbur cerdas. Israfil senang bikin gara-gara supaya kita selalu selamat dari apa yang di luar otak kita manusia. Makanya kita selalu kirim Fatihah kepada Israfil alaihissalam, karena dialah yang mengatur peta dunia. Ngerti nggak ya? Saya cerahin. Mesti cerah. Sepele bagi ini, sepele perjanjian ini, tapi Bapak tahu, malaikat itu tahu. Tapi secara global mungkin Bapak belum paham, saya jelaskan. Kemudian makhluk idola Allah lagi, malaikat yang kita kenal Israel. Inilah malaikat yang mencabut segala bentuk angan-angan dan cita-cita, tercapai maupun tidak tercapai. Habis kontrak, cabut. Yang kita kenal lebih kerennya namanya malaikat maut. Ada lagi makhluk idola Allah, kelompok malaikat yang kita kenal dengan namanya Raqib dan Atid. Inilah kalau dalam bahasa dunia malaikat KPK, yang selalu membuntuti kita. Bahasa Inggrisnya membuntuti apa? Mengintili. Jadi kemana saja kita pergi diikuti oleh Raqib dan Atid. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, ingat Pak, malaikat Raqib Atid itu tidak pernah error dalam kehidupan dunia. Bapak punya HP, saya punya HP, HP Bapak Android, sudah keluaran Amerika sekalipun, ya error, tetap error Pak. Apa benar? Coba buka di Google, malaikat Raqib Atid error, tidak akan ketemu. Makanya kula panjenengan kudu ngati-ngati boleh. Kemudian makhluk idola Allah lagi namanya Mungkar Nakir. Inilah malaikat yang tidak pernah senang dalam kehidupan malaikat. Lebih senang usah ditumbuli kuburan. Dan subhanallah, malaikat Mungkar Nakir tidak pernah protes kepada Allah, konsisten melaksanakan perintah. Kita aja punya anak, kalau tidak sama, punya anak dua aja, cara pembagian duit tidak sama dengan anak, timbul protes walaupun anak kandung. Tapi Mungkar Nakir tidak pernah, ya Allah, kulo sumu Allah, kenapa? Masa mulai sampai sakit papa kuburan? Enggak. Siapa yang ditunggu dan tidak pernah jemu? Mungkar Nakir ini nunggu kita di kuburan sampai hancurnya alam semesta. Mungkar Nakir tetap menunggu kita di alam kuburan. Dan tidak pilih-pilih Mungkar Nakir. Tidak pilih anak pratik, tidak pilih anak kiai, tidak pilih anak nabi, tidak pilih anak rasul. Ake dosa kepuk. Tidak ada visi, tidak ada diskon. Konsisten melaksanakan perintah. Dan kemudian makhluk idola Allah lagi Pak, kelompok malaikat kita kenal namanya Ridwan alaihissalam. Inilah malaikat yang gemah ripah loh jinawi, kata orang Jawa. Kenapa? Paling indah dalam kehidupan malaikat. Kenapa saya katakan indah? Tidak tanggung-tanggung malaikat Ridwan. Ridwan dikasih amanah oleh Allah menjaga sorga. Tidak tanggung-tanggung Pak. 7 sorga yang dijaga malaikat Ridwan. Tiap satu sorga 70.000 bidadari. Subhanallah, malaikat Ridwan tidak pernah tertarik dengan bidadari. Beda dengan Ridwan Sukau. Sudah ada Ita, sudah ada Ina, sudah ada Inem, kok masih kurang? Sudah ada Im, sudah ada Painem, sudah ada Sutiem, kok masih kurang kan itu? Loh, itu yang dirahmati Allah. Makhluk idola Allah yang terakhir kelompok malaikat kita kenal namanya malaikat Malik. Inilah malaikat yang menjaga geni. Geni gak sembarang geni, api tidak sembarang api, tapi api neraka.
mulai dari neraka jahanam, neraka uwil, neraka sakor, semua neraka dijaga oleh malaikat Malik itu tadi. Tapi tidak pernah malaikat Malik, ya Allah absen, ngapo lagi kepanasan, enggak. Tolong wakilkan dulu sama Ridwan, enggak. Beda kan kalau manusia. Ini kelompok malaikat. Kemudian makhluk idola Allah lagi Pak, yang kedua berbicara dunia. Makhluk idola Allah yang nomor 2 kita kenal namanya iblis. Iblis ini dijadikan oleh Allah dari api. Api nggak sembarang api, tapi api neraka. Neraka nggak sembarang neraka, tapi neraka jahanam. Dan iblis ini setan. Iblis dengan setan sama. Nama aslinya iblis. Kenapa dikatakan setan? Satana, syaitonun, makhluk yang membuat manusia lupa kepada Allah. Makanya kalau sampai baca Quran tidak mungkin a'udzubillahi minal iblis, dah. Mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hakikat aslinya iblis. Oleh karenanya namanya iblis itu makhluknya menyenangkan, asik. Jadi namanya setan itu Pak enggak ngedeni, nyenengke setan ini. Dan iblis atau setan itu tidak takut siapa-siapa. Setan tidak takut ustaz, setan tidak takut kiai, setan tidak takut nabi, setan tidak takut rasul, setan tidak takut masjid, setan tidak takut musola, setan tidak takut Al-Quran, setan tidak takut orang sholat. Sholat baik kadang-kadang jadi setan. Tidak percaya, Bapak sholat Jumat kan ada baik kan kawan, udah datangnya belakangan, sok jambil sarungnya kawan. Kita jumpai. Jadi setan itu tidak takut dengan orang pakai sorban, setan tidak takut orang pakai jilbab. Jilbaban kadang-kadang jadi setan. Sering kita jumpai. Makanya setan itu tugasnya ngobrak-ngabrik, bikin amburadul keimanan kita supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Pak MC ini kan lagi hajatan. Biasanya hajatan model Kak ini walaupun ada originnya, ada biduannya, tidak nikmat rasanya kalau tidak ada gaple. Bener kan? Bener, karena setan tidak, karena mereka tidak main gaple. Lah akhirnya apa yang terjadi? Mainlah kita gap. Saking asiknya main gaple, kita yang hadir ini tahu kok. Apa sih hebatnya gaple itu? Dari dulu sampai sekarang nolnya seperti itulah, nolnya tidak ada perubahan. Tapi ketika kita asik main caplak sampai mirip, sampai pagi tahan. Apa dilarang Pak Imam? Tidak. Itulah kehidupan. Artinya apa? Silahkan kita bermain, tapi jangan sampai lupa waktu. Yang dosa dan bisa menjadi dosa besar kalau ada judi. Lah ketika kita asik main gaple, tahu-tahu ada kawannya satu datang, rokok biar sakit lah. Mana udah asik, datang kawan udah rokok satu ter. Padahal simpel. Lu ujung-ujungnya tahan satu lencer tahan, subhanallah tanggung satu lencer, dan sak baik. Nah, itulah yang membuat kita itu terus. Apa dilarang Pak Imam? Tidak dilarang. Kebebasan untuk berkarya itu hak asasi, bebas. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Silakan, itu hak sampai. Cuma lek balik ojo kesiangan, mesak ibu terus balik mustahil itu balik lah. Akhirnya ketika suami balik goro-goro kaple mabuk nih, akhirnya wong wedok tersinggung. Ngapa balik mas? Ya keturun, saya
Akhir mulai istri itu nangis, aku bukanlah kapal di lautan luas, kan itu. Melaku hanyalah sekejap, lalu pergilah. Kata istri, pulang malam, pergi pagi, kau tak marah. Asalkan ada dua nangis. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah itu setan. Artinya apa? Setan itu memang membuat kita supaya kita lupa kewajiban, terutama lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makhluk idola Allah yang nomor 3, jin. Jin ini dijadikan oleh Allah separuh-separuh. Separuh Allah menjadikan jin itu dari api, separuh Allah menciptakan jin itu dari tanah. Makanya gak heran Pak Bu, jin bisa kafir, jin juga bisa Islam. Makhluk idola Allah yang keempat yaitu manusia. Tetapi di antara 4 makhluk itu hanya satu yang paling diidolakan oleh Allah. Siapa? Manusia. Loh, ketika Allah pilih manusia Pak, setan protes, ya Allah, dan apa sampean pilih manusia? Apa hebatnya manusia? Manusia itu kau jadikan dari tanah. Apa bagusnya tanah? Yang namanya lemah Allah, kena udan jemek, kemarau panjang atos. Manusia itu aneh tapi nyata Allah. Pengennya surga tapi nggak mau sholat. Pengennya jauh dari bala musibah tapi nggak mau sodako. Aneh nyata, nyata tapi aneh. Manusia Allah. Apa kata Allah? Malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kepada setan, setan, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Sengaja aku pilih manusia. Kalau adanya cuma ijab kabul, tidak ada resepsi, cuma ijab kabul. Saya terima nikahnya dengan kawin tersebut, dibayar tunai, selesai. Kenapa? Karena malaikat tidak main organ. Bisa jadi. Makanya aku pilih manusia. Memang manusia itu aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Tapi kalau tidak ada manusia dunia, enggak rame dunia. Kalau aku pilih kamu setan untuk mengatur dunia, rame dunia. Tapi ramenya tidak pakai aturan. Makanya aku pilih manusia. Makanya di antara sekian banyak manusia Pak Bu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hanya satu yang paling diidolakan oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam Nabi, tapi tidak bisa ngasih syafaat. Nabi Idris Nabi, tapi tidak bisa ngasih syafaat. Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul, tapi Ibrahim tidak bisa ngasih syafaat. Untuk Rasulullah lain daripada yang lain. Miskin luarnya, kaya dalamnya, mampu memberi syafaat, ke atas bisa, ke bawah bisa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga arah yang 4. Makanya di antara barat, timur, utara dan selatan hanya satu yang harus jadi pilihan. Sama dengan namanya manten ini, banyak wanita, tapi yang dipilih oleh namanya Alif hanya satu wanita itu, yaitu Sari. Kalau tidak Sari, Ade. Banyak wanita. Dari artinya apa? Kita harus punya pilihan Pak. Di antara barat, timur, utara dan selatan, ternyata yang paling diidolakan Allah arah itu hanya satu. Apa itu? Barat. Nyapa ke barat? Makanya nggak heran orang-orang Islam Asia kalau sholat kiblatnya arahnya ke barat. Nggak mungkin hitam. Masuk akal nggak ini?
Makanya ini pengajian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata punya warisan Rasulullah. Sahabat Rasulullah jumlahnya juga ada 4. Makhluk Allah ada 4. Rasulullah sifatnya ada 4. Siddiq, amanat, tabligh, fatona. Rasulullah juga punya sahabat, jumlahnya ada 4. Abu Bakar, Omar, Osman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 4 sahabat ini Pak punya regenerasi. Regenerasi ini namanya madhab. Itu jumlahnya juga ada 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali radhiyallahu anhu. Makanya di antara sekian madhab ini sampai harus punya pilihan, jangan dibukin semua. Bingung sampai sendiri si A, si A. Tapi tidak boleh menyalahkan yang lain. Makanya hidup ini harus punya pilihan. Makanya pilihlah kehidupan kamu sebelum kamu dipilih oleh kehidupan. Sama dengan manten ini, ibu bapak yang dirahmati Allah. Tujuan menikah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini firman Allah. Wa min ayatihi, sebagai dari tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, pasti aku jadikan di antara kamu sekalian azwaja, berpasang-pasangan. Dunia ini berpasangan. Kalau ada atas pasti ada bawah. Kalau ada barat pasti ada timur. Kalau ada utara pasti ada selatan. Kalau ada senang pasti enek sedap. Kalau ada tersenyum pasti enek nyengir. Kalau ada bahagia pasti ada susah. Itulah dunia. Tujuan menikah apa? Litaskunu ilaiha, Sari mendapatkan yang namanya alif, alif mendapatkan namanya Sari. Tujuannya litaskunu ilaiha, supaya hidup bersamanya menjadi tenang dan nyaman. Dia kata alif kan, aku suka dia Pak, aku sayang dia Mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia, dia tidak cantik Pak. Begitu juga Sari, karena Sari takut tidak nikah dengan namanya Alif. Apa kata Sari? Aku nuruti terjadilah seperti ini. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, alif mendapatkan Sari, Sari mendapatkan alif. Tujuannya litaskunu ilaiha, supaya hidup bersamanya menjadi tenang dan nyaman. Syaratnya tenang dan nyaman apa? Kalau manten baru, bakalan manten baru, atau bak manten lawas, wa ja'ala bainakum mawaddah. Calon manten baru terutama, tanamkan dalam hati kalian berdua mawaddah, rasa cinta. Bahasa Inggrisnya kucu-kucu hotahe. Bahasa liwana anang-anangan. Masalah ceramah tenang sampean turu. Lo percuma jadi manten kalau tidak ada kucu-kucu hotahe. Karena yang bisa membuat keturunan kucu-kucu hotahe. Makanya nikah Pak, zaman sekarang itu aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Banyak orang lagi berlomba-lomba mengejar yang sunnah, tapi sementara yang wajib sering ditinggalkan. Nikah itu kan sunnah. Kurang mesti wong sing nikah niku ahli sholat, kurang mesti. Tapi senang dengan yang sunnah. Kalau manten baru bagaimana? Wa ja'ala bainakum mawaddah, tanamkan dalam hati kamu sebagai manten baru mawaddah, rasa cinta, kucu-kucu hotahe itu tadi. Kalau tidak ada kucu-kucu hotahe,
maka tidak bisa mencetak satu namanya keturunan. Makanya nikah. Apa nikah? Apa nikmatun. Nikah itu nikmatun, artinya bahasa Inggrisnya enak. Makanya ketika enak jangan terlena. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Makanya di sana disebutkan di saat kau sedang berbulan madu. Artinya apa? Dalam Islam itu adanya cuma bulan madu, belum pernah terdengar tahun madu. Lagi lepas lawas ini. Artinya apa? Di saat indahnya manten baru jangan terlena dengan indahnya bulan madu itu tadi. Nikmat. Jadi setiap orang Cina, untuk orang bulan, baru ketahuan kaya apa lambene wong wedok. Gini wong nggih. Baru ketahuan sifat asli itu kayak apa. Makanya manten baru tanamkan mawaddah. Buka hatimu, kata Alif, untuk diriku, kan ku isi cinta kepada dirimu. Tapi besok deh, ojo suwi-suwi, aku wis ora tahan, wis kerasa kucu-kucu tangan. Cuma tembak. Langsung takut-takut berhayalan. Makanya manten baru beda dengan manten lawas. Kalau manten lawas kayak apa Pak Imam? Kalau manten lawas wa ja'ala bainakum wa rahmah, manten lama kayak kita ini. Tanamkan dalam hati kamu sekalian sebagai manten lama wa rahmah, kasih sayang. Artinya apa Pak? Tidak usah pakai nada-nada cinta manten lawas. Asalkan sampai sering ngasih belanja sama istri, pasti sering disayang. Ibu-ibu di tangan deh. Wes orang musim, I love you ma. Salah musim. Makanya daerah kan sampai keluarannya itu yang gagal banyak ulahnya, kan ada. Yang tampan banyak tingkahnya, yang gagal banyak ulahnya, tampan banyak tingkahnya, apalagi kalau sudah kaya raya. Makanya manten lawas kasih sayang, sering ngasih dulu, jangan sayang aja, sering ngasih. Ini Quran Pak. Jadi kalau manten baru mawaddah, tanamkan rasa cinta. Kalau manten lama, tanamkan rasa kasih sayang. Kasih dulu, baru sering disayang. Masuk Pak Eko. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kedua calon mempelai Alif dan juga Sari, saya lebih senang manggilnya Sari aja. Jadi hidup berumah tangga ini laksana hidup di tengah lautan. Jadi di tengah lautan ini Alif, banyak sekali gelombang yang besar. Mungkin kamu sering ke Jawa, mungkin kamu akan menyeberangi lautan. Makanya seorang suami kalau di lautan harus mampu menjadi nahkoda di tengah lautan. Kalau di daratan, suami harus mampu menjadi imam bagi istrinya. Makanya seorang suami yang bijak, badai dan gelombang, ini suami yang datang melintang takkan merubah haluan cita-cita. Ini suami ini. Badai dan gelombang yang datang melintang, yang tidak akan merusak cipta AA kepada Yayan. Tulis. Bagi Sari, istri soleha menjawab, pada muda-muda ku pasrahkan cinta
bawalah aku ke pulau bahagia. Apa pulau bahagia? Besok. Rasanya. Saya dewe ngapo ijab besok kok. Udah, Bapak Ibu, niku. Makanya kewajiban suami apa deh? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah. Kewajiban suami kepada istri, pergauli istri kamu dengan baik. Pertama kewajiban suami kepada istri, anta awas lagi. Banyak suami berbuat dosa, tapi kadang-kadang suami nggak pernah ngerosok. Makanya sampai itu salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Habis panen sayur, padahal dengan keluarganya dibayar, tapi masih separuh. Tapi ngomongnya sama istri, kurang bayaran. Ya, suami model kayak gini sudah berbuat dosa, tapi suami tidak pernah merasa. Kajian wanita yang dimiliki. Jadi mohon maaf Pak, kalau tersinggung tidak ada maksud hatiku melukai hatimu. Terus inilah pengajiannya. Itu yang pertama. Makanya yang pertama, yang kedua antaksuha ikasaita. Kasih istri kamu pakaian yang bagus, baju yang bagus. Kalau kamu sedang memakai baju yang bagus, lihat awake dhewe selaku wong lanang iki suami, kelambine wong wedok modelnya beto, regane juga beto. Jenenge suami, jenenge kopiah, kupluk, jejak zaman lontong, inilah model. Balik-balik modelnya miring kayak gini. Jadi ini suami tak pakai kupluk miring kayak ini Pak, ojo heran, berarti wong itu kalah. Untuk kamu Sari, kalau kamu minta sesuatu kepada suami jangan ojo makso, jangan nekan. Contoh, jalan-jalan umpamanya ke Tanjung Karang, tahu-tahu masuk nasi timur, tahu-tahu yang namanya Sari memegang satu busana jilbab, regane rodok larang, ditelok nih logo ini 5 juta. Langsung ngomong yang namanya Alif, larang. Apa itu? Sayuran loh kayu. Lebih biasa nih, seorang istri itu kalau memegang sesuatu terus nggak ditukok nih kalau suami marah enggak Pak? Cuma iki melembung. Kenapa aku so ngomong lek? Ya elek kau yang tahu tadi manten baru juga. Manten lawat aja. Mencari campur metode di pasar namanya. Esrek pengen ada sesuatu yang diminati nggak ditukok langsung enggak. Cuma lain bersewok. Tekan rumah, main dari kopi, dari apa? Loh, kamu jangan heran deh, kenapa? Itulah wanita. Wanita itu identik dengan indahnya perhiasan, hubbus syahwat. Yang namanya wanita identik dengan segala bentuk keinginan. Wal qanatirin, bisa yang namanya mutiara, bisa namanya fiddah, bisa namanya zahab atau emas. Yang namanya wong wedok seneng dandan, itu sunnatullah. Cuma kamu Sari, tolong kalau minta sesuatu jangan menekan. Kalau memang suami kamu nggak mampu untuk membelikannya. Walaupun istri itu paling bagus-bagusnya keindahan, setiap keindahan perhiasan dunia, tapi yang dibutuhkan oleh suami hanya istri soleha. Itulah hiasan yang paling indah dalam kehidupan ini. Termasuk istri soleha, nopo Bu? Enggak, lek ngomel enggak nemen. Kan ketole ngomel ayo ngomel, tapi kadung ngomel nggak dicoba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kewajiban suami kepada istrinya, Mas Alif, antaks wa alla tu'di bilisanihi. Kamu tidak boleh menyakiti perasaan istri dengan kata-kata. Di antaranya Alif, sampian gak itu menyebut mantan pacar kamu di depan istri kamu.
apalagi nyebut mantan selingkuhan. Wa an la tu'dhi bilisani. Itu. Kemudian ya, termasuk menyakiti perasaan istri kamu. Jangan kau banding-bandingkan istri kamu dengan wanita lain. Haram hukumnya. Jangan samakan dia dengan yang lain. Dengan yang merah. Kan ada itu. Sampai dicerahin. Makanya, jadi jangan kamu samakan. Nah, makanya jangan kamu menyakiti perasaan istri dengan kata-kata. Kemudian wa alla tuqiruha. Yang nomor 5, suami tidak boleh membentak kepada istri jika kamu jengkel, emosi, nesu kepada istri. Contoh nih, sampai balik saka ladang umpamane. Ketika istri kamu ikut kamu, tahu-tahu sampai balik saka ladang, biasanya ditakoni istri, "Kamu Mas balik?" "Aku guru ngopi mau." "Mas tanya kamu." "Si balik." "Enak." Udah tekan dindi. Tahu-tahu suami bilang, "Dek, ini kopi gawe ini." Lalu ketika membakar kopi untuk istri, untuk suami, ternyata istri bikin kopi itu biasanya gawe kopi rotok jengkel. Nyekei kopi ini asal-asalan Pak. Kopi ini titik, gula ini titik, langsung diaduk kalau sari. Lalu dibalik kepada Mas Alif. Ketika diminum oleh Mas Alif, Masya Allah, Subhanallah, rasanya kopi manis ora, pahit juga ora. Emosi ada, kopi ngopol. Itu tidak boleh deh. Mestinya kalau suami yang bijak, "Mak, udah, kopi kamu kok enak sih? Kopinya tomat, iya manis, cuma lebih manis lagi kalau kopi ini kita minum berdua." Nah, ketika orang itu ngerasain kan baru terasa, kalau enggak, oke langsung di ya kalau dibentaknya ujung-ujungnya, Sarina belum genap setahun, aku menikah denganmu, ingin mencoba hidup satu dalam cintamu, juga cita-citamu. Langsung dibentak nih kalau Alif, langsung nangis, diriku bukan sebuah gaun, bila telah hilang indahnya, dapat kau beli yang baru. Langsung nangis nih, diriku bukan secawan anggur, bila telah kering isinya, dapat kau tuang kembali. Akhirnya nggak percaya Sari, karena nggak percaya, berikan saja dustamu pada dia. Ujung-ujungnya apa? Aku sudah tak mau. Makanya tolong lihat ceramah kayak gini. Ya masalahnya betul kita turu hamdan Pak. Oh, kemudian wa anna tadribal wajha. Mas Alif yang nomor 6, haram hukumnya kamu kalau marah mukul wajah istri. Baik makin lawas, kalau marah mukul wajah istri itu haram Pak, dosa hukumnya. Jadi kalau suami mau mukul, tolong jangan wajah yang dipukul. Boleh istri itu dipukul, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Istri kita nggak gelem sholat. Tapi mukulnya bukan wajah Pak, kunci ini Pak Safi, pantat. Nah biasanya orang wedok ini kalau sholat, mak sholat tuh mak, siapa? Ngomong aja. Nggak tuh orang wedok saya sholat bapak nggak. Kalau sholat malah ceramah. Emosi selalu. Dikablet, akhirnya nangis. Berulang kali aku mencoba lalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau sadar sakit. Akhirnya apa? Nggak tahan karena selalu dipukul. Itu tadi. Lihatlah tanda merah DPP, bekas gambar tanganmu sering kau lakukan
bila kau marah menutupi salahmu. Akhirnya nggak tahan Sari. Samakah aku bagai burung di sana yang dikeluar orang. Karena nggak tahan Sari, pulangkan saja. Drama. Makanya tolong jangan suka mukul wajah. Jadi kalau mukul pantat sholat nak. Oh bukan istri. Pak percaya Pak praktek nih. Tapi kalau wajah yang dipukul sesabar-sabarnya istri tetap nggak sabar. Makanya wa alla taqdibal wajhiha. Kemudian fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihatu istri yang solehah, qanitatun istri yang taat kepada Allah, hafizatun istri yang pandai memelihara kehormatan diri, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memelihara kehormatannya ketika dia masih gadis. Mbak Sari, istri solehah kata Rasulullah, yang pertama wa in amartaha ata'atka, kalau diperintah suami kamu laksanakan perintah itu selama perintah itu bukan maksiat mungkar kepada Allah. Sari, suami kamu sudah pilihan kamu sesuai dengan janji kamu. Kalau nggak dengan dia nggak mau nikah. Dengan kata lain, cuma kamu tadi saya kau di dunia ini. Itu menurut kamu. Akhirnya karena dia sudah pilihan kamu, makanya tolong kalau diperintah suami laksanakan perintah itu selama perintah itu bukan mungkar maksiat kepada Allah. Lo maksiat contohnya Pak, bapak mau ke liwat, bapak mau ke pasar, terus ibu mau ke pasar, kemudian bapak ngomong sama ibu-ibu, nanti di pasar titip nopo figur botol. Jadi walaupun tidak dibelikan oleh istri nggak dosa. Kenapa? Karena perintah suami kepada istri berbau ingkar maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Sari, hak seorang istri kepada suami, inna dzarta syaratka. Kalau dipandang suami Sari, pandai-pandailah kamu menyenangkan, memuaskan ketika suami kamu memandang kamu. Di zaman sekarang kan banyak suami melihat istrinya enggak senang, enak. Itu sudah kewajiban istri. Istri kita sekarang salah kaprah Pak. Kalau mau ke undangan dandanan rapi, mau ke pasar dandanan rapi, kemana? Ke pasar. Tapi kadang-kadang istri kita di rumah, subhanallah, tak pernah berdandan, daster bolong-bolong, kadang-kadang BH pakai penitinya. Subhanallah, kalau ini sampai orang lanang, ya Allah Tuhan, aku kok turun karo nampir ini kan. Makanya ibu jangan salahkan suami kalau suami nggak betah di rumah. Kenapa? Karena istri tidak pernah memuaskan ketika suami melihat istrinya. Pantas kalau Rasulullah selalu bersabda, setiap pulang dari dakwah sampai di rumah Rasulullah selalu bersabda, baiti jannati, rumah tangga laksana surga bagiku. Kenapa ketika Rasulullah pulang Pak langsung disambut oleh Khadijah? Beda dengan Khadijah Sukau. Kalau Khadijah Sukau lain, kamu balik. Tak sabar kan tak apa-apa. Mesti kan disambut. Nah, Siti Khadijah tahu Rasulullah berkeringat sampai rambut Siti Khadijah yang bergelung itu dilepas, diusapkan ke keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, istri zaman sekarang dia nih, ngereng. Siti Aisyah, Siti Khadijah, setiap Rasulullah pulang dari dakwah, pulang dari berdagang, rebutan Bu istri Rasulullah itu untuk mengusap keringat Rasulullah. Kalau istri saya enggak, itu Mas, itu titik, kenapa balik titik? Anak apa? Nah, itu istri saya. Kalau sampai insya Allah ibu-ibu enggak jauh beda. Bapak ibu makanya, jadi indadorta sarotka.
Kemudian yang nomor 3, Sari, hak seorang istri kepada istrinya, wajib ta'an hafizat kafi malika wa nafsiha. Kalau suami kamu tidak ada di rumah, Sari, pandai-pandailah kamu menjaga dirimu, menjaga kehormatanmu, menjaga martabat suamimu. Jangan sekali-kali kamu menerima tamu, sekalipun tamu itu sepupu kamu sendiri. Iya, kalau suami kamu tidak cemburuan. Kalau cemburuan, fatal akibatnya. Contoh, Ali belum tahu sepupunya yang dari Jawa, tahu-tahu ada dari Jawa datang, tahu-tahu ngobrol dengan Sari. Ali baru datang dari kebun. Apa kata Ali? Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Padahal cuma ngomong, karena Sari tidak berbuat, tuduhlah aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tolong, jadi jangan menerima tamu. Seandainya ada tamu, kamu telepon dulu suami kamu, Mas, aku ini tamu, seperti sepupuku Sitoko Jowo, dia untuk melpura. Ini memang aturannya seperti ini. Ojo selama nompo tamu. Ini aturan menurut hakikat sabda Nabi, peraturan antara rumah tangga di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian hak seorang istri kepada suami, wa ala tu'ti bilisaniha. Sari, kamu tidak boleh menyakiti perasaan suami kamu dengan kata-kata. Contoh, suami kamu betah tinggal dengan kamu di sini, jangan singgung masalah harta. Kadang-kadang cekcok rumah tangga sok disinggung. Mas, sampai ngomong, omeh kekku, motor kekku, sampai terokok ini, mau gedang sih toh. Ujung-ujungnya apa? Kecewaan. Langsung alih balik, kemana akan ku bawa derita hati yang luka. Sambil jalan ke kawasan kota kali, ditakut nih kalau kancangnya boleh. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Akhirnya duduk sendiri di pinggir bom. Ngapa? Rela, aku rela diriku kau buang, asal saja caramu jangan begini. Makanya tidak boleh menyakiti perasaan suami dengan kata-kata. Lalu ketika alih balik baru kerosok pas mati lampu, bingung Sari, langsung menempat lilin, lilin pokoknya kemana aku. Bingung Sari, apa kata Sari? Ujung-ujung Sari curhat sama lilin. Kisah cintaku dia telah tahu, bagaimana aku dia juga tahu, kata Sari. Akhirnya langsung diparani Rono. Ketika diparani, apa? Justru maksudnya Sari minta maaf. Biasanya wong lanang itu engkres, lek wong wedok jaluk sepuro disi engkres. Wes Thomas, memang lambeku lek ngomong koyo ngono ini. Sing tenan Mas, aku gak ada masuk hatiku belum kayak hatimu. Please. Lo alif gengsi terlalu mahal, harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Dengan air mata. Nah itu tidak boleh. Makanya tolong Sari, Alif Sari, kalian berdua, fa'in karihumuhunna fa'asa'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau terjadi perselisihan antara kalian berdua, Sari muring-muring, Alif harus ngerti wong wedok trai lambe ni luru. Wong wedok ora bakal lereng ngomele, kurang kesel cangkeme. Lek wong wedok ngomel terus, lek obat ini luru. Kalau istri kita ngomel terus gak berhenti Pak, obatnya ada 2. Pertama pakai lagu. Apa lagu pertama? Bila bersalah hukum aku.
Nggak mempan pakai lagu, gampang, tempeleng, tapi tempeleng ada syaratnya, ada duitnya 10 juta. Oh, nasih, kok percaya deh, praktekkan gitu. Kenapa saya bisa ngomong Mas Alif? Pengalaman. Ya ditemi kali, nggak mandi. Tapi ditapuk, tapi ini duit enak Pak, telak 10 juta. Abah. Salaman. Loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kalian tidak ada yang sabar, tidak ada yang ngalah, Alif merasa menang sendiri, juga Sari merasa menang sendiri. Ujung-ujungnya apa? Maka yang terjadi untuk Alif, masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kalau sudah sendiri, istri dia tiada, uang pun juga tak punya. Akibatnya apa untuk Alif? Hidup terasa kaku, bagaikan angka 1. Apa yang terjadi? Merangalah diri merana. Lalu untuk Sari, ujung-ujungnya apa? Kalau ngotot boleh menangi dewe di teras biru, kau sendiri lagi. Kalau sudah sendirian, ujung-ujungnya timbul pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Kita ini. Bisik-bisik tetangga lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya, kalau kalian sabar, Alif dan Sari, dengan segala bentuk kehidupan rumah tangga, kalau kalian berdua punya salah, punya aib, tolong aib itu jangan dibuka kepada orang lain. Alif mampu menjaga rahasia istri, istri harus mampu menjaga rahasia suami. Curhat boleh, tapi jangan sampai membuka aib suami, istri membuka aib suami, suami membuka aib istri. Itu tidak boleh. Oleh karenanya Pak, kalau kalian sabar, Alif dan Sari sabar, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka kalian berdua akan diberikan yang namanya barokah yang besar di dalamnya. Apa barokah yang besar di dalamnya? 1, rumah tangga kalian itu sakinah mawaddah warahmah, rezeki kalian berdua banyak halal dan barokah, anak-anak kalian berdua soleh dan soleha. Kesimpulannya Alif dan juga Sari, Sari dan juga Alif, kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, akhirat dunia, baik kalau manten baru maupun manten lawas, syaratnya cuma ada 4. Pertama, sadar melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu sangat berat rasanya untuk kita laksanakan. Kedua, sadar meninggalkan larangan Allah, walaupun larangan itu sungguh indah dan nyaman untuk kita lakukan. Tinggalkan larangan Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, sadar mensyukuri nikmat Allah, walaupun nikmat itu tidak pernah memuaskan bagi hati kita. Titik oke, titik wajib disyukuri. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Sari dan juga Alif dan juga manten lawas sing nom-nom, kalau jadi orang sukses, jangan lupa kedua orang tua. Jangan lupa kedua orang tua. Sehebat apapun Pak Pratik, sehebat apapun Imam Syafi'i, sehebat apapun Bapak yang di sini, ternyata yang membesarkan kita, emak-emak kita yang tidak pernah menyam sekolah di sekolah SD, ternyata mampu mencetak kita. Nah, kita ini yuk jangan lupa kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita itu bodoh. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, yuk kita sholawat dulu, karena niat yang terakhir ini sambil akikoh, mengakikahkan putranya Bapak Sukensi ini. Mari kita sholawat dulu, semoga nanti kedua ini diberkati oleh Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika,
تدرو علينا فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika penganten baru rino wangi ya namung turu opo malih waktunya subuh disuruh sholat kok nanti dulu Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika sholawatullah alaik. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, mohon waktunya paling lama 5 menit. Minta kirim doa untuk keluarga besar Bapak Sukensi dan Ibu yang sudah mendahulunya pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, minta bantuan Fatihah dikhususkan kepada Adi Sukisno yang telah diakikahkan. Semoga dijadikan anak soleh, jauh dari balak musibah, termasuk anak-anak kita semua. Bila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Syamsul Qadir Jilani wa Sayyidina Ahmad al-Badani wa Sayyidina Ahmad al-Rifai wa Sayyidina Ibrahim al-Dasuki wa Sayyidina Ibrahim al-Baijuri wa Sayyidina Bil Hasan al-Syadzili Syafi'i Hanafi Maliki Hambali wa li abdika Syekhina Muhammad al-Khalil al-Bankalani wa li jami'i wa li Songo radhiyallahu anhum lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma khususan ila jami' arwahi abaina wa matina jaddina jaddatina wa namatina dzurriyyatina ashabina ashabi huquqina wa li masyayikhina istadadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila Bapak Atmo Kabro bin Sadran Ngatinan binti Ahmad Karjo Sadran bin Kartodi Kromo Dungalim binti Boyudo Wakirah binti Santiko Ahmad Karjo bin Suro Iromo Paitan binti Kasan Raji Sela binti Sukensi dan Fatihah kepada kedua mempelai semoga langgeng abadi sampai akhir zaman, dan anak yang dihakikoh yang namanya Adi Sukisno termasuk keluarga besar kita semua, mudah-mudahan selalu diberkati, diselamatkan oleh Allah dari para bahaya, musibah, panjang umur penuh dengan barokah, anak-anak kita semua soleh dan solehah,
leluhur kita semua diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Al-Azim. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa
sallallahu ta'ala ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ma qara'nahu wa ma hallalnahu wa sabbahnahu min al-ayati syarifah. Allahumma tamafiratan lahu minan nar wa fakakan lahu minan nar. Khususan ala ruh sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Thumma khususan ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddina wa jaddatina wa min ummatina wa dhurriyyatina wa ashabina wa ashabi muqina al-masyayikhina wa istafadina wa jil muslimin wal muslimat wal mu'ahwamat. Khususan ila jami' arwahi al-madhkur. Allahumma falatan salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul khaira illa kana min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allahumma alif bainahuma kama naftada wa khudhul kubra syatari Allah rabbana lana azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anta maksudina ya Allah, waridaka matlubina ya Allah, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja, terlebihnya mohon maaf. Insyaallah jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama dengan judul Amling Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.